Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di Perpustakaan SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang dalam kegiatan penyuluhan anti korupsi ya. Di sini saya Rina Munawati akan menyampaikan tentang dampak korupsi dan biaya sosial korupsi. Nah, saya perkenalkan diri saya, nama saya Rina Munawati, tempat tanggal lahir Tangerang 7 Juni 1986, pekerjaan sebagai guru di instansi SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang, pengalaman mengajar PPKN selama 14 tahun di SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang. Saya lulusan S1 PPKN Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini ada pertanyaan, apa itu korupsi? Apa ya Bapak Ibu kira-kira udah tahu belum ya apa itu korupsi? Nah, sambil Bapak Ibu memikirkan apa ya pengertian korupsi itu, nah coba untuk agar rileks kita dengarkan lagu berikut ini ya. Bapak Ibu bisa ikut nyanyi ya, kalau yang bisa ya. Indonesia, negeri amat ku cinta. Nah, sampai goyang-goyang. Aku yang mulia, yang puja terjemasa. Amat makmur, amat subur. Pujaan bangsa sejak dulu kala, lambai-lambai tidur di pantai, hadap Nah, itu lagu Rayuan Pulau Kelapa ya Bapak Ibu yang udah di mix gitu ya. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Nah, sekarang coba ya, siapa yang tahu apa itu korupsi? Coba angkat tangan. Ya, Bu Asia duluan. Korupsi adalah penyalahgunaan uang Boleh pakai mic? negara. Korupsi adalah korupsi kan? Iya. Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara, entah itu di perusahaan atau di lembaga-lembaga kepemerintahan gitu kan, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan umum. Menurut Iya saya. betul. Terima kasih tepuk tangan. Ini ada hadiah buat Bu Asia yang sudah menjawab pertanyaan ya. Iya, itu bukan gratifikasi ya, itu hadiah karena udah jawab. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, apa saja ya, Miss Nila, apa saja ya dampak korupsi ya? Jadi kan kita tahu dampak korupsi itu banyak ya. Nah, kira-kira apa ya dampak korupsi? Silakan Miss Nila, itu mic-nya. Terima kasih. Untuk dampak korupsi itu sendiri banyak hal ya, dari dampak ekonomi, dampak lingkungan sosial, bahkan dampak religius gitu. Jadi kalau misalnya dampak ekonomi, terjadinya kesenjangan dan gap yang lebih besar antara kaya dan miskin. Dampak sosialnya terjadinya lingkungan sosial yang kadang tidak kondusif akibat adanya korupsi, serta untuk dampak di keagamaan juga sama ya, adanya
menurunnya rasa keimanan dari sebuah masyarakat itu sendiri. Oke, tepuk tangan. Wih, kayaknya nih dapat hadiah juga ya. Kayaknya nih peserta pelatihan kali ini memang sudah mempunyai ya pengetahuan awal gitu ya Bapak Ibu. Saya juga sama masih belajar, jadi kita sharing pengalaman aja ya Bapak Ibu, saya bukan untuk menggurui. Nah, tadi sudah bagus sekali jawaban dari Bu Asia dan Miss Nila tentang apa itu korupsi dan apa saja dampak korupsi ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, sebelum itu ada yel-yel ya untuk hari ini. Bapak Ibu silahkan kita ikuti ya. Bisa ya Bapak Ibu? Oke. Semangat pagi. Pagi. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mau apa kita? Saya berjuang melawan korupsi. Yes. Oke, tepuk tangan. Nah, bagus ya. Semangat ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita bahas materinya. Nah, ini pengertian korupsi ya. Tadi yang disampaikan Bu Asia sudah betul. Nah, ini pengertian korupsi diambil dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, mungkin Pak Ustadz bisa dibacakan. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun baik. Pengertian korupsi itu adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya, ini belum dapat hadiah ya. Nah, oke, saya ulangi, setiap orang yang dengan sengaja ya, ada sengaja tuh ya, melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan apa? Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ya, suatu perkumpulan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara gitu ya. Paham ya Bapak Ibu? Oke, lanjut. Nah, sekarang nih dampak korupsi. Apa ya dampak korupsi ya? Nah, betul sekali tadi Miss Nila sudah menyampaikan dampak korupsi itu banyak dalam berbagai bidang ya. Ada bidang ekonomi, bidang sosial dan kemiskinan, bidang politik dan demokrasi. Bidang ekonomi misalnya apa? Ada penurunan produktivitas ya, rendahnya kualitas barang dan jasa. Kemudian meningkatnya hutang negara dan meningkatkan kesenjangan pendapatan. Betul ya tadi sampaikan oleh Miss Nila. Jadi karena ada korupsi jadi yang kayak makin kaya gitu kan, istilahnya miskin makin miskin gitu. Terus hutang negara ya semakin bertambah gitu ya tiap tahunnya karena tadi ada uang negara yang dikorupsi oleh sebagian orang ya. Kemudian di bidang sosial dan kemiskinan, itu dampak korupsinya misalnya ada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik ya. Kemudian pengentasan kemiskinan berjalan dengan lambat dan meningkatnya angka kriminalitas ya. Juga ini berkaitan tadi karena masyarakat kita indeks kemiskinannya tinggi ya, juga meningkatkan angka kriminalitas ya. Kemudian di bidang politik dan demokrasi. Nah, apa saja Bapak Ibu yang pertama? Munculnya kepemimpinan. Nah, itu ya. Jadi kadang pemilihan kepala daerah gitu kan. Nah, kepala daerahnya korupsi tapi dilantik. Nah, otomatis kan. Nah, gitu ya. Pasti itu berkelanjutan atau dia istilahnya kampanye gitu kan, melakukan uang banyak terus ketika jadi pejabat ya pengen mulai kembali. Nah, kadang-kadang seperti itu ya, tapi itu oknum. Ya, munculnya kepemimpinan korup, kemudian hancurnya kedaulatan rakyat ya. Dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Jadi buat apa kita pilih pejabat atau pemimpin gitu kan? Oke, next. Nah, di bidang penegakan hukum, korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan sosial. Korupsi memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.
ya kita tahu kan korupsi, hukumannya segitu doang gitu. Jadi kayaknya masyarakat itu kayak nggak percaya gitu sama lembaga negara gitu ya. Kemudian korupsi juga berdampak pada kerusakan lingkungan ya. Menurunnya kualitas lingkungan, ada banjir, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air, menurunnya kualitas air dan udara, tingginya pencemaran di perairan sungai dan laut. Ya kadang kita ada banjir nih. Wah, nih karena alam gitu kan. Padahal kadang karena manusia itu sendiri gitu, misalnya dana pembangunannya dikorupsi gitu kan. Terus bikin jalan juga misalkan dikorupsi, nah akhirnya kan itu menyebabkan kerusakan tanah gitu ya dan sebagainya. Bagaimana Bapak Ibu? Paham ya? Oke, lanjut. Di bidang birokrasi pemerintahan. Nah ini nih yang sering kita alami ya. Birokrasi dan layanan publik menjadi tidak efisien. Mau apa-apa lama gitu ya. Mau apa-apa harus pakai money. Ya, nih saya punya nih ada money. Nah ini nih kadang kita ya gimana ya, serba salah gitu kan, memang ya kondisinya mau apa-apa katanya harus pakai money nih uang nih. Jadi kalau ada uang lancar gitu ya urusan, nah itu kan. Terus matinya etika sosial politik dan runtuhnya otoritas pemerintahan ya. Nah di bidang pertahanan dan keamanan, nah ini pertahanan keamanan ya. Tentu tugas utama dari TNI dan Polri ya, rakyat sebagai pendukung. Lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Jadi kita kan perlu pertahanan negara nih, ya kan? Ada angkatan darat, laut, dan udara. Nah itu kalau kita beli alat persenjataannya dikorupsi, coba bayangkan. Ya kan? Nah tentu pertahanan negara kita jadi lemah gitu kan. Harusnya kita bisa beli pesawat tempur gitu kan, atau kita bisa beli buat jaga kekayaan laut gitu kan, kapal misalkan. Nah itu kan kalau dikorupsi atau bahkan barang yang dibelinya itu tidak sesuai gitu ya dengan spesifikasi, nah itu kan juga merugikan ya. Dan ternyata kita juga secara nggak langsung merasakan dampak itu gitu kan. Ya kayak tadi kita mau apa-apa lama gitu ya. Oke, sebenarnya tujuannya ya nanti setelah kita mengetahui dampak ini ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama sedikit demi sedikit belajar gitu kan untuk tidak gitu ya, mengatakan tidak kepada korupsi, dan mudah-mudahan itu sebagai cara kita gitu ya untuk keutuhan negara gitu ya, untuk kelanjutan negara. Oke, lanjut. Nah, ini materi selanjutnya tentang perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial koruptor ya. Bapak Ibu bisa lihat ini ada berbagai kasus korupsi dari tahun 2009, 2012, 2013, 2015. Coba dilihat datanya. Semakin tahun ternyata tindak korupsi itu semakin meningkat ya. Di tahun 2015 ada 2.321 kasus dan 3.109 terdakwa. Nah, terus kita mau apa gitu, maksudnya apa kita diam aja terus anak cucu kita nanti bagaimana gitu kan. Kalau mereka juga nanti harusnya kan mereka juga bisa mendapat pendidikan yang layak gitu kan. Terus mereka juga bisa bekerja sesuai dengan bidangnya tanpa harus ada embel-embel orang dalam gitu istilahnya ya. Oke, lanjut. Nah ini tentang hukuman finansial menurut skala korupsi. Bapak Ibu bisa lihat ini dari skala korupsi kecil, sedang, besar, dan kakap ya. Ada terpidananya, rata-rata kerugian negara, tuntutan jaksa, dan keputusan pengadilan. Nah coba kita lihat di sini ya, ini yang kecil ya. Ada 512 terpidana, negara rugi sebanyak berapa Bapak Ibu, ini bacanya gimana? 10.198.507 ya. Tuntutan jaksa itu 21.405.450 dan keputusan pengadilan 101 juta. Coba bayangkan dari sini ke sini. Wih. Besar ya pengembalian uangnya gitu kan. Tapi coba bandingkan di sini yang kelas kakap. Ada 148 terpidana, negara rugi berapa nih? Nah,
48 miliar 453 juta 559.408 rupiah. Oh ya, ribet saya ngomongnya ya. Uangnya sebanyak apa? Lihat di sini tuntutan jaksa hanya 10 miliar, padahal negara rugi 48 miliar. Ya kan? Sedangkan yang tadi korupsinya kecil, hukumannya bahkan lebih besar. Dan tuntutan jaksa itu lebih besar daripada keputusan pengadilan. Pengadilan hanya memutuskan 4 miliar 21 juta 250 juta 552 ribu. Nah, ini memang ada undang-undangnya, maksudnya pelaksanaan tuntutan seperti itu memang ada undang-undangnya gitu ya, ada sistemnya istilahnya ya. Nah, ini ada undang-undang tipikor ya. Di sini ada sebetulnya gini Bapak Ibu, sebenarnya yang melakukan korupsi nggak hanya PNS aja ya. Sebetulnya banyak di sektor swasta juga kayak pengadaan barang gitu kan, itu juga sama, termasuk tindak pidana korupsi gitu ya. Nah, ini contohnya, coba lihat di sini ya. Ini ada nilai korupsi, kemudian jenis korupsi, denda maksimal dan penjara maksimal. Ya, misalnya kita ambil pasal 12, mulai 5 juta sampai ini nggak ada batasan sih ya, maksimalnya berapa. Kemudian denda maksimalnya 200 juta sampai 1 M, penjaranya pas sampai 20 tahun. Nah, itu undang-undang tipikor. Tapi ada catatan di situ. Catatannya, jaksa dan hakim belum tentu menuntut atau menjatuhkan hukuman pembayaran uang pengganti sebesar jumlah uang yang dikorupsi. Coba bayangkan ya, negara rugi banyak gitu kan. Nah, tapi koruptor itu kayaknya hukumannya tuh nggak sebanding gitu ya. Oke, lanjut. Nah, apakah hukuman menjeratkan? Apakah koruptor itu jerak gitu ya terhadap hukuman itu? Kita lihat di sini total kerugian negara itu ini harga konstan ya. Ini harga berapa? Ini harga konstan, maksudnya kayak tengah ada inflasi gitu kan. Nah, kan dia korupsi tahun 2001, tapi kan baru diproses tahun-tahun berikutnya. Nah, itu kan ada kayak peningkatan harga gitu ya. 203,9. Tuntutannya 65,5. Putusannya 21,3. Nah, selalu gitu. Korupsinya gede, tuntutan jauh gitu. Apalagi putusannya lebih kecil lagi ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada kerugian negara nih ya. Ini ada biaya korupsi. Jadi kita tuh gini loh, tadi kan ada selisih ya kan, tapi negara rugi dan tetap harus dibayar loh. Maksudnya selisih harga itu siapa yang membayar? Tetap harus, betul, tetap harus membayar. Maksudnya tetap negara rugi ya, tetap harus ada orang yang mengganti kerugian itu gitu loh. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Jadi perbandingan biaya korupsi nih ya. Kita lihat di sini, seolah-olah rakyat lah yang mensubsidi ya. Kita lihat kerugian negara itu, ini biaya sosial eksplisit ya, 203,9 triliun. Total hukumannya hanya 21,26 atau dibulatkan menjadi 21,3 ya. Terus ada selisih kan di situ, 203 kurang 21,26 itu sekitar 182,64 triliun. Nah, siapa yang membayar? Nah, kita ya, enak banget ya yang korupsi, kok kita yang dibebankan gitu ya. Kita pembayar pajak yang budiman, Bapak Ibu. Ya. Nah, kayak cuma di Indonesia aja nih yang koruptor disubsidi gitu loh sama masyarakat, ya kan? Bahkan anak cucu kita yang belum lahir itu kena beban hutang negara gitu akibat korupsi itu, ya. Nah, seandainya tadi selisih tadi nih ada 482,5 triliun, bisa buat apa aja Bapak Ibu? Banyak ya. Nah, bikin tol, ya kan? Bisa loh membiayai 10 PTN sebesar UGM, ya. Selama 5 tahun, bayangkan D1, D4, S1, S2, S3 gitu gratis. Nah, itu bisa loh, bahkan masih ada lebihnya. Itu hanya sekitar 150 triliun. Masih ada lebihnya Bapak Ibu. Buat apa? Bisa untuk buat rel kereta cepat bolak-balik Jakarta Surabaya. Itu cuma sekitar 200 triliun, masih lebih juga. Nah, bisa untuk ini apa BPJS ya kan, kemarin katanya kan laporannya defisit. Nah, itu bisa kita
gunakan sebesar 138,5 triliun dan itu masih ada sisanya, masih banyak banget gitu ya. Maksudnya dana itu kalau nggak disalahgunakan ya bisa untuk kesejahteraan rakyat gitulah intinya ya. Bisa buat beli makan, beli baju, sekolah gratis gitu kan. Nah, bikin usaha baru ya. Oke, lanjut. Nah, ini tentang biaya sosial korupsi. Jadi kan tadi saya singgung ada dampak korupsi dan biaya sosial korupsi. Apa itu biaya sosial korupsi? Karena tadi ya dampak korupsi terhadap negara kan tadi besar, ya kan? Nah itu harusnya dihitung juga plus biaya sosial korupsi. Apa itu biaya sosial korupsi? Biaya sosial korupsi tidak hanya mencakup kerugian keuangan negara, tapi juga kerugian akibat korupsi yang dialami masyarakat dan kerugian akibat korupsi yang dialami oleh dunia usaha gitu ya. Apa saja unsur-unsurnya? Biaya sosial korupsi itu mengukur intensitas kerugian korupsi terhadap perekonomian negara, pengambilan keputusan penanggulangan korupsi dan dana yang sulit dikembalikan. Nah lebih lanjutnya kita lihat di slide berikutnya ya. Nah inilah gambaran biaya sosial korupsi. Coba Bapak Ibu lihat ini seperti fenomena gunung es ya. Yang kelihatan tuh cuma ujungnya doang, ini disebut biaya eksplisit korupsi. Apa itu biaya eksplisit korupsi? Adalah nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bukan. nah, nilai uangnya ya. Tapi di bawahnya itu ternyata banyak loh. Karena korupsi itu kan tadi dampaknya besar, ya kan? Ada biaya implisit korupsi. Apa itu biaya implisit korupsi? Opportunity cost akibat korupsi, termasuk beban cicilan. Nah, beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu, ya kan? Kita harus mengembalikan hutang negara, ya. Kemudian ada juga biaya antisipasi tindak korupsi. Apa itu? Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten, reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi, ya. Jadi kayak perubahan sistem itu kan perlu biaya juga, gitu ya. Nah, selanjutnya biaya akibat reaksi terhadap korupsi itu meliputi biaya peradilan, penyidikan, biaya operasional, biaya proses perampasan aset. Ya, jadi coba bayangkan kalau tadi kan kayaknya koruptor dia korupsinya berapa, dihukumnya cuma segitu, ya kan? Nah, jika ini semua dibebankan kepada koruptor gitu, yang mudah-mudahan itu bisa memberikan efek jerah karena nggak hanya nilai kerugian keuangan negara aja yang dia harus kembalikan, tapi termasuk ini biaya hakimnya, biaya penyidikannya, nah, biaya bunga di masa yang akan datang itu dihitung semua gitu ya. Jadi dia kalau punya 10 miliar ya dia bisa mungkin mengembalikannya 1 triliun gitu kan, berkali-kali lipat gitu ya. Oke, lanjut. Nah, apa sih hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi ya, atau disingkat dengan IPK ya, indikator pemberantasan korupsi. Nah, biaya sosial korupsi tadi tuh yang meliputi biaya eksplisit, implisit ya, itu jika ditanggung oleh rakyat ya, pajak digunakan untuk mensubsidi selisih kerugian negara. Kayak tadi kan kita bayar pajak untuk mensubsidi kerugian negara yang diakibatkan oleh koruptor, ya kan? Padahal itu nggak adil gitu ya. Nah, ya itu menyebabkan pelayanan publik dan sektor bisnis menjadi tidak optimal, biaya kesehatan dan pendidikan mahal. Ya harusnya sih itu kalau taduan tadi digunakan kan kita bisa gratis gitu ya. Jalan tol bisa gratis istilahnya ya. Tingginya kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan misalokasi sumber daya. Nah, coba dibebankan kepada koruptor nih ya. Kalau biaya sosial korupsi itu ditanggung semua oleh koruptor, maka hukuman koruptor akan menjadi berat, memiskinkan si koruptor gitu ya. Termasuk mungkin keluarganya juga ikut menanggung hutang itu, kerugian itu yang harus dikembalikan gitu ya. Kemudian kerugian keuangan negara tertutupi karena memberikan efek jerah pada koruptor dan mencegah keinginan untuk korupsi. Ya nggak diikutin sama yang lain gitu kan. Oh hukumannya berat loh, saya nggak mau lah gitu kan, nanti saya jadi miskin gitu ya. Kemudian minimnya dampak korupsi juga dapat
minimnya dampak korupsi dalam sektor kehidupan dapat membuat angka IPK ya, pemberantasan korupsi Indonesia itu menjadi meningkat ya. Apa itu IPK? Coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, jadi IPK itu indeks ini gini, IPK-nya tinggi maka korupsinya rendah ya. Nah, dampak korupsi dan biaya sosial korupsi itu sangat berhubungan dengan IPK tadi ya. Dampak sosial berhubungan dengan IPK. Nih, sekarang biaya sosial korupsi masih dibebankan kan oleh negara kepada masyarakat melalui pajak. Nah, apabila itu dibebankan kepada si koruptor, maka akan memaksimalkan hukuman finansial koruptor dan mencapai IPK yang bagus gitu. Oke. IPK yang bagus itu kayak di negara mana ya? Lanjut. Nah, misalnya di Finlandia ini salah satu role model ya, udah pendidikannya bagus, tingkat korupsinya juga rendah gitu ya. Denmark, New Zealand juga sama. Nah, Finlandia itu pejabatnya mengundurkan diri ketika dia berbohong saat kampanye. Masyarakatnya hidup sederhana, kemudian rakyatnya memiliki kesadaran tinggi untuk tidak mau korupsi gitu. Nah, ini entar. Oke, tadi saya sudah memberikan pretest ya Bapak Ibu. Coba dikembalikan hasil pretestnya yang tadi. Oke, ini hasil pretestnya ya. Nanti setelah ini ada post test yang harus dikerjakan. Oke, sekarang ini sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak Ustadz disampaikan pertanyaannya tadi. Iya. Apakah perkara tindak pidana korupsi itu dihentikan apabila tersangka mengembalikan kerugian negara, Bu? Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya, apakah perkara tindak pidana korupsi itu dihentikan apabila si koruptor mengembalikan keuangan negara? Ya, seolah-olah impas gitu ya. Nah, padahal hukum di negara kita tidak seperti itu. Jadi walaupun dia mengembalikan keuangan negara, dia tetap diproses juga gitu. Tetap ada penjara, tetap ada denda gitu. Jadi enggak serta-merta, oh saya korupsi nih 1 juta udah nih saya kembalikan jadi impas, jadi saya kalau saya dihukum ya enak banget dong kalau kayak gitu ya. Nah, nggak seperti itu ya Bapak. Jadi tetap proses hukum dilanjutkan gitu ya. Mungkin ada lagi? Pertanyaan yang kedua, mungkin apa dampak gratifikasi mungkin ya Bu di lingkungan sekolah, berhubung kita di dunia pendidikannya? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Apa ya dampak gratifikasi di lingkungan sekolah bagi kita di dunia pendidikan? Mungkin yang Ibu maksud kayak pemberian hadiah pada guru gitu ya. Nah, memang gratifikasi itu kan ada niat dari si pemberi, ya kan? Niat dari si pemberi untuk diistimewakan gitu ya. Nanti si penerima kan jadi nggak enak tuh. Oh, dia pernah beri ini sesuatu jadi saya mengistimewakan gitu. Itu gratifikasi ya. Tapi kalau itu dilakukan, maksudnya kalau itu pemberian hadiah tapi tidak ada embel-embel untuk mengistimewakan seorang gitu, itu sebetulnya tidak apa-apa gitu. Maksudnya gini, kita dapat, maksudnya kita wali kelas nih, terus dikasih hadiah yang apa-apa itu sekedar kita kan selama 1 tahun itu capek lah maksudnya ya, membina anak kita gitu ya. Toh kita dapat hadiah pun gak merubah nilai mereka kan gitu kan. Nilai mereka ya tetap apa adanya dari guru-guru kan. Kita nggak punya kewajiban untuk merubah nilai, nggak punya hak gitu ya. Maksud saya punya hak untuk merubah nilai, atau kita juga nggak mengistimewakan anak itu gitu loh. Itu nggak apa-apa, itu nggak termasuk gratifikasi. Tapi yang termasuk gratifikasi ketika pemberian hadiah diiming-imingi oleh tadi nanti suatu saat ada timbal baliknya gitu. Bagaimana? Paham? Oke. Nah, jadi kesimpulannya ya Bapak Ibu,
dampak korupsi itu banyak sekali dari berbagai bidang tadi ya. Bidang ekonomi misalnya harga menjadi tinggi, bidang birokrasi kita menjadi sulit gitu ya untuk mendapatkan layanan gitu kan. Banyak sekali tadi dampak itu. Mudah-mudahan kita mari sama-sama berjuang gitu ya agar kita nggak kena dampak itu lagi, apalagi anak cucu kita gitu, generasi berikutnya gitu ya. Kemudian biaya sosial korupsi tadi itu harusnya memang dihitung sedemikian rupa agar pelaku koruptor itu merasa jera, karena dia harus mengembalikan kerugian keuangan negara plus biaya sosial korupsi tadi. Jadi lebih besar dari biaya atau nilai uang yang dia korupsi gitu ya Bapak Ibu. Ini ada soal post-test, silahkan dikerjakan ya. Nanti saya tunggu jawabannya ya. Silakan dibagikan, nanti boleh dikerjakan ya. Bapak Ibu, bagaimana untuk pertemuan hari ini? Mudah-mudahan dapat memberi pemahaman dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama melawan korupsi ya, dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri gitu ya Bapak Ibu. Oke, ya 5 menit ya mengerjakan soal post-testnya. Ya, oke, sudah selesai ya, nanti dikumpulkan. Untuk menutup pertemuan hari ini ada quotes yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kau berikan pada bangsamu. Ini dari John F. Kennedy ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi contoh gitu ya. Nanti Bapak Ibu setelah ini bisa memberikan contoh kepada anak murid, kemudian bisa juga menyampaikan informasi ini kepada teman-teman guru yang lain yang mungkin hari ini tidak bisa hadir gitu ya Bapak Ibu. Demikianlah pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum ditutup saya mau berikan pantun buat Bapak Ibu. Ya. Bibir dikulum makan terasi. Assalamualaikum dan terima kasih.